Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triambarwati, MPM 22410175 dari Ilmu Komunikasi 05. Dan di video ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa kata-kata, melainkan menggunakan tindakan. Komunikasi nonverbal juga bisa didefinisikan sebagai transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh, seperti mimik wajah, gerakan tangan, intonasi suara, hingga kecepatan berbicara. Selanjutnya ada fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama ada repetisi. Fungsi ini dimaksud untuk mengulangi maksud dari komunikasi verbal. Contohnya, menganggukkan kepala ketika mengatakan iya dan menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Dan yang kedua ada substitusi. Ada kalanya komunikasi ini cukup untuk mengirim pesan dan tujuan. Di samping lebih ekspresif dan bermakna daripada kata-kata, komunikasi nonverbal juga lebih mudah dilakukan dan dipahami dalam banyak kasus. Bahkan menjadi solusi terbaik dalam mengatasi keterbatasan bahasa. Beberapa contoh umum dari fungsi ini adalah melambaikan tangan sebagai pengganti kata halo atau selamat tinggal. Dan yang ketiga ada kontradiksi. Kontradiksi adalah penolakan pesan verbal atau pemberian makna lain terhadap pesan verbal yang disampaikan. Kontradiksi bisa berfungsi sebagai humor atau sindiran. Sebagai contoh, seorang memuji prestasi orang lain namun sambil mengolok-olok. Yang keempat ada aksentuasi. Aksentuasi berfungsi menambahkan intensitas atau kekuatan pada kata-kata verbal. Contohnya ketika mengucapkan kata-kata "aku senang bisa melihatmu lagi" dengan lebih keras dan antusias kepada teman yang sudah lama tidak kita jumpai. Dan yang terakhir ada komplement. Fungsi komplement diartikan sebagai upaya melengkapi serta memperkaya makna pesan verbal. Materi selanjutnya adalah ragam jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu jenis komunikasi yang paling sering digunakan. Saat berkomunikasi pun, ekspresi wajah adalah hal pertama yang akan terlihat, bahkan sebelum mendengar apa yang lawan bicara kita katakan. Yang kedua adalah gestur. Gestur atau gerak tubuh yang paling sering digunakan adalah komunikasi nonverbal, yaitu melambai, menunjuk atau menganggukkan kepala. Gestur pun juga dipengaruhi oleh budaya dalam suatu masyarakat, berbeda dengan ekspresi wajah yang lebih universal. Lalu yang ketiga ada postur tubuh. Postur tubuh tergolong jenis komunikasi nonverbal yang dapat menyampaikan banyak informasi, terlebih jika berkomunikasi dengan gerak tubuh tertentu. Yang keempat ada paralinguistik. Aspek paralinguistik adalah konteks komunikasi nonverbal meliputi nada bicara, volume suara, dan ketinggian nada. Dan yang kelima adalah tatapan mata. Cara seseorang melihat, menatap, dan berkedip dinilai bisa menunjukkan berbagai emosi yang ada pada diri pembicara. Begitupun tatapan mata yang sering dijadikan patokan untuk menunjukkan apakah seseorang jujur atau tidak. Yang keenam adalah sentuhan. Sentuhan bisa digunakan untuk mengomunikasikan berbagai emosi, mulai dari kasih sayang, keakraban, hingga simpati. Yang ketujuh, penampilan. Penampilan bisa menentukan cara pandang dan reaksi seseorang terhadap orang lain, karena penampilan merupakan salah satu hal yang bisa dilihat pertama kali. Kendati demikian, informasi yang didapatkan dari sebuah penampilan biasanya berbeda-beda antara masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial dan budaya. Dan yang terakhir adalah proksemik. Proksemik merupakan jenis komunikasi yang berupa jarak saat berkomunikasi berlangsung. Jarak atau ruang dalam komunikasi ini pun biasanya ditentukan oleh seberapa akrab dan nyaman seseorang dengan lawan bicaranya. Cukup sekian penjelasan materi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.